Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mutiara Sabda, Selasa, 27 Februari 2024. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita akan pentingnya berhati-hati terhadap kesombongan. Kita diminta untuk selalu rendah hati. Orang yang hidup dalam kesombongan merupakan orang yang hidup dalam dosa dan dikuasai oleh setan. Sedangkan orang yang hidup dalam kerendahan hati merupakan orang yang berusaha hidup dalam kesucian dan membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, sebagai orang Katolik yang beriman teguh, marilah kita hidup dalam kerendahan hati dan membiarkan Roh Kudus membimbing kepada kebenaran. Ikuti ajaran dan perbuatan-perbuatan baik, jauhi apa yang buruk dan jahat. Untuk hidup dalam kerendahan hati, kita harus banyak mendengarkan Tuhan dengan membaca kitab suci, berdoa pribadi, meditasi, dan banyak hal kegiatan rohani lainnya. Sebab Tuhan memberikan ganjaran terbaik bagi umat-Nya yang hidup dalam kerendahan hati. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.